Kenapa masakan Indonesia tidak bisa atau belum sepopuler kayak masakan Asia lainnya seperti masakan Thailand dan lain-lain? Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata dan masih di edisi Back Family. Tadi kita Bebek. Temanya spesial karena kakaknya Tanya, Jimmy, adalah seorang koki di Swiss. Kerja di restoran apa sekarang namanya? Di Hotel Lenkerhof, five star hotel. 5-star hotel, dan sebelumnya kerja di Heston Blumenthal. Heston Blumenthal. Jadi dinner Pak Heston Blumenthal. Oke, jadi itu dua restoran yang bukan abal-abal ya. Gourmet. Jadi gourmet. Jadi kita bisa banyak belajar nih. Karena aku tahu banyak orang Indonesia yang punya cita-cita jadi koki ya. Jadi aku sering tanya, ponakanku juga ada yang mau jadi koki gitu. Selalu nanya, "Kak, gimana sih kalau mau jadi koki di Eropa?" Ya, langsung aja kita tanyain ya. Pertanyaan pertama, awalnya gimana sih kok bisa kepikiran mau jadi koki nih? Itu waktu habis high school, aku pikir-pikir mau ke universitas, ke college, kemana. Tapi aku nggak mau lagi ke sekolah, nggak mau tulis, duduk, belajar. Kayaknya aku bikin kayak 1 tahun kayak break, berexperience di butcher, apa itu butcher? Di tukang daging. Tukang daging untuk 3 bulan di Jerman. Habis itu bapak bilang, cobalah jadi koki. Dan aku bilang, oke. 3 bulan di Wallis, South Swiss, 3 bulan di situ, dan aku langsung wow. This is my dream, this is my job. Kan saya suka makan, saya mau bikin masakan. Dan tapi waktu ke Jerman itu, apakah ayah udah punya channel atau kamu harus cari sendiri? Dengan ayah sudah ada channel. Udah ada orang yang kenal. Soalnya ya di Medan ada teman ayah orang Jerman. Dia juga bikin praktisnya di tempat yang aku juga. Dia dulu di situ juga. Dulu ya. Oke. Waktu dia belajar untuk jadi tukang daging. Tukang daging dia ya. Tukang daging. Sekarang dia udah ada restoran. Berarti awalnya memang gara-gara nggak suka sekolah ya, maksudnya dalam artian nggak suka ilmu teori yang lebih banyak teorinya ya. Kamu lebih suka praktis yang langsung. Kalau di Indonesia itu sebenarnya kayak SMK atau sekolah vokasi ya, jadi yang lebih sedikit teorinya dan lebih banyak prakteknya. Dan salah satunya ada koki. Jadi itu lebih ke coba-coba ya sebenarnya awalnya, bukan berarti udah dari mama influence-nya karena suka masak, terus kamu suka masak di rumah gitu. Ada nggak? Ada juga sih, tapi terpikirnya waktu mau jadi juru masak, jadi koki. Terpikirnya baru setelah kita mau jadi koki. Pertama aku waktu child dream mau jadi pemain sepak bola atau pilot. di band. Pilot, pokoknya yang entertainment lah. Entertainment ya. Drum atau. Tapi beda banget tuh dari mimpi kamu jadi entertainer ke koki. Oh, enggak juga ya? Enggak juga, soalnya kan kami selalu dengan body. Selalu animasi, juga di dapur kami bisa berkreatif. Tapi dapurnya itu bisa dilihat dari luar atau gimana? Sekarang nggak bisa, tapi waktu di London di Heston Blumenthal kan show kitchen. Oh gitu, jadi kamu di tengah. Orang-orang semua lihat, makanya harus berarti itu dunia kamu banget ya? Iya betul. Fun. Berarti sekarang less fun dong? Nggak, sekarang lebih fun, soalnya tergantung tim juga. Tergantung timnya juga ya. Dapur. Terus influence yang bikin kamu jadi koki berarti sebenarnya siapa dong? Aku bisa bilang mama dengan papa. Oh, mama dengan papa. Soalnya karena dengan mama bisa makanan Indonesia, makanan Manado, makanan Medan. Mama juga punya banyak teman-teman. Setiap weekend semua masak-masak sama-sama, anak-anaknya makan semua. Makanya saya bisa belajar dengan waktu saya masih kecil. Tapi berarti kamu bantuin juga atau enggak? Ya, kalau aku sama dengan Tania selalu bertengkar karena siapa mau masak hari ini. Beneran masak. Dengan papa aku juga dapat dengan masakan Eropa. Kan bapak juga kadang-kadang suka masak Eropa, bikin steak atau bikin ikan dengan saus putih. Jadi lidah kamu udah terbiasa ya, udah terbiasa. Dan juga karena di sekolah kan internasional. Makanya dengan teman-teman mama, teman saya dan orang tuanya, kalau weekend ke rumah orang lain,
masakan Norway. Apa itu? Masakan Jepang, masakan Korea. Korea aku banyak teman Korea. Dengan mama aku lunch time kalau break di sekolah sharing makanan. Dan dapatnya masakan Korea aku kasih masakan mama aku. Tukar masakan Korea dengan masakan Manado. Kan belajar juga. Orang suka makan sama-sama semua. Oke. Ya itulah keuntungannya sekolah di ini ya, international school ya. Jadi bisa punya lebih internasional lah lidahnya. Iya. Dan juga di keluarga karena kalian dari keluarga Protestan nggak ada ini ya limitationnya apa yang boleh dimakan dan segala macam ya. Kamu keluar dari Indonesia umur berapa? 17 ya 17 16-17 ya. My birthday I was out. Langsung kamu ke Jerman ke Swiss. Ke Swiss dulu. Ya, sekolah 2 tahun. Betul. Habis sekolah 2 tahun 2013 saya mulai dengan di tukang daging di Jerman ya. Bahasanya lucu kalau bahasa Jermannya tuh ada gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia tukang daging kayak gimana ya? Iya, betul. Oke, berarti dari situ kamu udah mulai karir sebagai koki, terus lanjutnya kemana? Ya, balik ke Swiss. Habis itu cari juga tempat di mana aku mau buat edukasi saya. Oke, waktu itu di mana tuh? Waktu itu saya masih di Zurich. Di Zurich ya. Dengan family, aku dapat kamar semua, komputer, dan saya cari dengan bapak dari Indonesia, juga cari hotel di mana. Pokoknya sending terus aja hotel, restoran, siapa yang answer, lamaran gitu. Lamaran, habis itu kalau enggak udah cari terus. Jadi pertama dari tukang daging itu terus ke Wallis, dan itu pendidikan kedua setelah dari tukang daging ya? Itu bukan pendidikan, itu mau seperti ke tes kalau aku mau jadi juru masak atau tidak. Oke. Jadi kayak testing bakat dan minat ya? Iya, makanya waktu itu aku mau sekarang aku cari tempat aku mau belajar. Dan itu harus lamaran juga untuk dapetin tempat itu? Iya, tempat lamaran. Dan dibayar nggak waktu itu? Makanya aku mau buat itu karena saya belajar langsung dapat bayaran. Oke, jadi walaupun sebenarnya niatnya tujuannya cuma buat testing, kamu tetap dapat gaji gitu ya? Wow, oke. Nggak tahu kondisinya di Indonesia gimana. Jadi kalau di sini memang kalau kamu mau nyobain sesuatu, misalnya hampir di semua bidang ada sih. Kayak misalnya mau jadi computer scientist, kamu juga bisa ke perusahaan terus ngelamar cuman buat 3 bulan gitu kan? Iya, praktikal juga kan di Swiss Education waktu masih primary school, mereka dapat kayak career days. So setiap bulan mungkin 1 kali, nggak tahu juga, tapi mereka mungkin ke dapur atau mungkin betul, jadi pilot ke lapangan. Iya, dan career day anak-anak bisa. Betul di tempat kerjaku juga ada kalau nggak salah kapan tuh awal tahun kalau nggak salah. Jadi setiap anak bisa ikut orang tuanya untuk ngelihat kerja ayahnya. Betul. Atau bahkan temennya bisa diajak juga ya. Iya, betul. Buat ngelihat nih kalau kerjaan ayahku seperti ini, mungkin kamu berminat. Iya. Setelah itu kamu udah tahu bahwa itu minat kamu untuk jadi koki. Terus abis itu ngelanjutin pendidikannya di mana? Di hotel yang aku lamar, mereka yang bilang oke, kamu bisa mulai. Tapi tetap di tempat yang sama. Tapi harus bahasa Jerman. Waktu itu kamu belum bisa? Ya, aku mengerti tapi nggak bisa bicara. Habis itu aku buat tes Jerman, perlu cuma B2. Aku lulus tesnya, langsung mulai. Tapi sekarang ngobrol sama papa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Oke. Ada campur-campur ya. Yang penting mengerti. Tapi nggak bahasa Swiss ya? No. Nah, bisa ceritain nggak sih selama pendidikan itu kayak apa sih pendidikan koki kalau di Swiss? Kalau kan di Swiss semua lebih protected. Kalau umurnya 16 tahun harus pulang sudah sebelum jam 10. Pokoknya jadi itu. Oke, aturannya banyak ya. Ya, chefnya juga harus ada sertifikat kalau boleh ada student atau apprentice di dapur sendiri. Oke, jadi harus ada izin tersendiri buat dia bisa ngajarin kamu buat jadi koki ya. Kayak program saya buat langsung di dapur 1 tahun lah. Habis itu 1 bulan intensif teori di sekolah. Ke sekolah juga. Aku pergi 1 bulan ke sekolah, tempat tidur, makan semua di situ, tapi intensif semua teori-teori
untuk di dapur. Oh, tapi di sekolahnya tuh yang dipelajari juga kaitan dengan masak tadi ya? Iya, semua kan kami dapat. Iya, jadi kayak misalnya tentang hygiene, semua standar Swiss dipelajari di sekolah. Ya, habis itu kan 3 tahun programnya. Kayak tahun pertama ya hygiene, cuci tangan, mesin-mesin yang ada di dapur, safety. Safety. Ya, itu yang sendiri dulu, habis itu ke makanan. Oke. Harus jadi tahu teorinya dulu semua. Harus adaptasi dapur. Adaptasi dapur. Ya. Oke, dan itu cuma sebulan ya? Enggak, 1 tahun 2 kali. Setahun 2 kali. Dan herb. Dan setiap kalinya itu 1 bulan. Ya. Oke. Dan kamu bilang kan kamu nggak suka sekolah, tapi kalau teori itu suka? Iya, teori kan masak. Interesting. Ya, jadi karena kan suka juga hal-hal yang udah kamu praktekin gitu ya. Jadi terus kamu dapat teorinya. Nilai kamu bagus nggak sih waktu itu? Saya nggak lihat nilai. Iya, saya lihat masakan. Kalau masakannya enak, siapa mau menilai kan? Iya, tapi tapi maksudnya berpengaruh nggak gitu? Itu maksudku. Berpengaruh nggak nilai di sekolah dengan nanti dapat kerja apa enggak? Enggak gitu? juga. Enggak juga. Orang Swiss mau selalu nilainya bagus. Oke. Tapi aku mau cuma passing aja. Mau habiskan sekolah dan mulai masakan langsung real life. Betul. Oke. Terus 3 tahun akhirnya kamu harus ada ujian. Ujian ya. Ujiannya masak. Masakan praktis dan juga teori. Tapi harinya beda. Pertama kami buat teori tentang masakan, gimana ikan, gimana masakan pasta, gimana makan yang basicnya. Habis itu lebih ke nutrition, vitamin, protein. Itu lebih semua, scientific lah. Oke. Habis itu culture, yang jenis-jenis bumbunya, jenis bumbu itu. Pokoknya ada section teori. Jadi benar-benar komplit ya gimana kita masak basic makanan, terus nutrisinya dan kulturnya ya. Nah, kalau dari segi rasa gimana itu? Ada tesnya juga nggak sih? Ini enak nggak sih? Harus panas dan bisa dimakan. Kalau bisa dimakan, bagus. Kami masih proses menemukan jati diri sebagai koki itu ya. Karena cuma basic makanan yang kami harus bikin. Karena aku juga mikirnya kalau namanya enak apa enggak itu kan subjektif juga gitu kan. Jadi susah juga itu. Suka pedas, kamu suka asam, kamu suka betul. Berarti memang lebih fokusnya ke basicnya aja ya. Basic supaya kamu siap ketika kamu nanti kerja, kamu bisa mengembangkan jati diri kamu sendiri sebagai koki. Oke. Aku dengar pendidikan jadi koki itu benar-benar keras. Bener nggak sih? Di Swiss, aku bisa bilang nggak terlalu keras. Nggak terlalu keras ya? Tapi waktu experience di London, itu keras banget. Tapi kerasnya lebih ke fisik bukan mental. Pokoknya orang-orang di situ nggak membuat kamu nggak jahat ya. Nggak jahat. Nggak kayak Gordon Ramsay itu nggak. Itu cuma show saja. Cuma show kitchen untuk orang-orang di rumah. Tapi sebenarnya ada sih juga di Swiss orang chef-chef yang agresif karena mereka nggak bisa ekspresi dengan komunikasi nggak terlalu bagus, makanya mereka nggak ada sabarnya langsung keluar, langsung direct. Dan itu yang banyak orang bikin mungkin gagal juga ya. Bukan gagal sih, jadi orang agak kalau mentalnya nggak kuat, langsung mundur, malas jadi koki. Tapi itu harus jadi koki mentalnya harus kuat. Mentalnya harus kuat karena perlu banget ya pas kerja ya. Iya betul. Kadang-kadang panas sekali, aduh aku mau pulang sekarang. 2 jam lagi. Terus push. Terus abis itu berarti setelah militer kamu langsung ke Heston Blumenthal? Enggak, balik lagi di tempat aku kerja. Pokoknya chef saya bilang, baliklah kamu. Dia kerja bagus. Kerja bagus, dapat posisi. Terus aku, why not? Jadi itu tempat kerja kamu pertama ya. Tapi perspektif lain. Bukan lagi dengan sebagai apprentice, tapi sebagai koki. Benar-benar sebagai koki. Di situ berapa tahun tuh kamu kerja? Total 5 tahun lah dengan edukasi. Dengan edukasi 3 tahun. Habis itu 2,5 tahun. So almost 6 tahun di total. Kamu beruntung juga ya dari tempat kamu pendidikan terus langsung bisa kerja di Heston Blumenthal. This is
luck. Ya, tapi apakah mereka nilainya gimana tuh? Apa dari prestasi kamu atau gimana? Ya, atau rekomendasi dari teman. Karena kamu pernah kerja sama dia sebelumnya, atau gimana? Dengan temannya. Dengan sebenarnya temannya. Orang ini aku nggak tahu yang bekerja di S mental. Tapi di situ jadi teman juga. Berarti dari profesi kamu ini koneksi itu penting banget ya? Yes. Jadi dari pertemanan kamu dengan A bisa jadi kamu dapat rekomendasi di tempat lain. Di dapur atau jadi koki, network is very important. Very important ya. Semuanya. Karena aku juga koki, aku pernah kerja juga di dapur gitu. Memang kayak keluarga sih kadang satu tim dan walaupun keras gitu, tapi setelah selesai masak semua, makan bareng, minum sama-sama, makan bareng. Ya makan bareng. Terasa kayak keluarga sih. Memang sih aku akuin. Itu. Tapi dulu aku pengalamanku berat banget. Jadi kerja di dapur, jadi nggak tertarik untuk jadi koki. Udah gugur. Sekarang kamu udah cukup lama kan profesi kamu jadi koki. Sekarang kamu udah nemuin jati diri kamu nih, kurang lebihnya kan. Jadi koki. Spesialis kamu apa sih masakan itu? Fusion ya, jadi Eropa, Asia, South America. Terus dari 16 ini atau jenis masakan ini yang paling kamu suka banget kalau misalnya dapat orderan makanan ini kamu happy banget itu apa? Sesuatu dengan ikan. Itu kamu paling suka masak? Ya, ikan untuk saya itu favorite. Oke. Ya. Berarti nanti kalau main ke tempatmu kerja pesan ikan juga. Ya, boleh. Ikan lele. Dan dikasihnya mangut lele. Oke. Kalau dari Indonesia sendiri ada nggak sih influence koki Indonesia buat kamu gitu? Saya bisa bilang mama ya. Ya, mama koki juga tuh. Wah, mama masakannya mama yang paling enak untuk kena ke hati. Iya, ke hati. Kena ke hati, makanya itu untuk saya paling enak. Berarti pesannya kalau masak itu kamu harus mencoba gimana masakan kamu masuk ke hati orang itu gitu ya. Iya, makanya sekarang juga harus tahu tamu. Kalau tamunya selalu datang, dia suka lebih ke sini, makanya taruhlah lebih banyak sayur. Dia suka sayur. Dia suka daging, lebih kasih banyak sos garlic. Pokoknya harus tahu tamu juga. Juga ya, itu salah satu tipsnya ya. Kenapa masakan Indonesia tidak bisa atau belum sepopuler kayak masakan Asia lainnya seperti masakan Thailand dan lain-lain? Untuk saya mungkin karena Indonesia kan besar, berpulauan. Masakan di Sumatera lain, masakan di Jawa, juga di Manado atau di Kalimantan, di mana-mana. Saya pikir itu dengan influensi dengan turismus mungkin. Karena di Thailand turis benar juga overcrowded, banyak. Makanya orang Western, saya mau makan ini yang seperti di Thailand. Benar. Makanya bilang oke. Saya ambil istri dari Thailand, buka restoran di Swiss atau di Amerika, mana-mana. Makanya gitu mereka suka juga makanannya kena ke hati. Berarti tuh mungkin kalau di Indonesia kalau di Eropa lebih ke Belanda ya, karena pernikahan campur di Belanda banyak. Juga jadi karena kulturnya juga sejarah. Sejarahnya. Jadi banyak restoran Indonesia juga di Belanda ya. Tapi kayak di Swiss, di Basel belum pernah lihat aku. Masakan Indonesia yang paling menurut kamu bisa cocok buat dijual di Eropa? Gado-gado. Gado-gado. Ya, itu kan nggak ada juga. Thailand mungkin ada seperti sama, tapi gado-gado itu benar-benar spesial Indonesia. Soalnya otentik. Taste-nya. Tapi juga gulai, rendang di mana-mana sudah. Banyak orang suka kari ayam. Kambing kurang, tapi sekarang lebih banyak lagi di Eropa orang makan kambing. Dan itu gimana sih harus kayak apakah cuma nasi putih dan rendang atau gimana cara ngombinasiinnya biar cocok buat Eropa? Kalau orang Eropa mereka harus di mata dulu. Di mata ya. Kalau kelihatan enak, saya coba. Tapi kalau kalau warung Padang kan biasanya cak kayak gitu nggak kurang hiasannya ya. Makanya seleranya kayak nggak tahu. Aku mau makan yang aku tahu. Apa yang dimasak, itu ayam, ayo saya coba. Jadi lebih gimana caranya kita menghias makanan tersebut supaya lebih orang mau nyoba nyicip ya. Karena taste-nya udah bisa dijual. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, ini kan banyak banget nih teman-teman yang mau jadi koki juga. Kira-kira apa sih tipsnya dari kamu kalau orang mau belajar jadi koki ini? Apakah recommended apa enggak? Atau gimana tuh?
Kalau mau terus untuk jadi koki, mau sukses, itu semua mental. Mental. Karena di dapur itu sangat susah juga untuk bekerja, karena banyak orang juga mau aim target sama. Punya target yang sama. Konkurensinya besar ya. Besar juga. Tapi kalau kamu membuat diri sendiri, mau belajar, interested semua, juga invest waktu untuk diri sendiri, bukan di pekerjaan, juga di privat. Research, network itu bisa. Penting banget ya. Passionnya harus ada di situ. Berarti lebih yang kayak kamu bilang tadi, mental itu karena berat, cukup berat, jadi harus siap mental. Jadi kalau cuma setengah-setengah, lebih baik nggak usah mulai ya. Jadi kamu harus kalau kamu mau niat jadi koki, harus sudah tahu itu tujuan ke akhir kamu. Harus ada passionnya, harus ada fire-nya. Dan makanya kalau bisa ikut program tadi tuh ya, yang buat coba testing ya. Apakah kamu benar-benar mau jadi koki? Mungkin di Indonesia bisa jadi nyobain. Semua harus coba. Coba ya, coba jadi semuanya. Iya, jadi ke restoran di Indonesia. Aku nggak tahu apakah di kesempatan kayak gini ada di Indonesia gitu. Tapi bisa aja kamu misalnya pengen jadi koki, tanya ke restoran di Indonesia, boleh nggak aku jadi koki gitu. Ya, tapi juga kan kami ada sekarang internet, YouTube, buku-buku. Pasti tahu lah kalau bisa dapat bahan-bahannya di Indonesia dan bikin sendiri di rumah. Makanya di privat juga harus invest. Ya udah teman-teman, mungkin udah berapa lama nih? Lumayan lama juga ya. Sampai di sini aja. Semoga kamu banyak belajar juga. Nanti kita bisa kasih Instagramnya Jimmy dan kamu bisa lihat gaya-gaya memasak dia. Mungkin ada nggak foto-foto masak? Masakan ya. paling banyak masakan yang udah habis. Yang platingnya. Ya udah, sampai di sini dulu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai ini. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye. Walau sering ku beri terkena, tapi yang ini berbeda.